Perkenalkan, nama saya Fizi Rahmatullah, NIM 2130401051, kelas Bersya 4B. Di sini saya akan mereview jurnal terkait dengan materi rahasia bank dan lembaga penjamin simpanan. Review jurnal yang pertama yaitu rahasia bank dengan judul artikel Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan kepada Nasabah. Penulis Rizky Fahrur Rozi, Tarsisius Murwaji, dan Mian Rukmini. Nama jurnal, Jurnal Esensi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan conceptual approach atau pendekatan konseptual. Mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang terkait dengan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran literatur, baik secara ekstensif maupun intensif. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori konsep dan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Kedua, bagaimana problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hak tolak bank untuk membuka rahasia bank. Hasil penelitian pertama yaitu penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diuraikan sebagai berikut. Yang A, perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh bank berkaitan dengan data pribadi nasabah. Ini tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan khusus yang berkaitan dengan ini antara lain pasal 9-11 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Selain itu, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A Undang-Undang Perbankan. Yang B, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Perlindungan ini tergolong dalam perlindungan langsung yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Adanya ganti kerugian ini merupakan bentuk perlindungan represif secara perdata. Sementara itu, bentuk perlindungan represif secara pidana kepada pihak bank yang diwakili oleh anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Yang kedua, yaitu problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. Problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah harus dilakukan secara seimbang agar tidak timbul opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak relevan lagi keberadaannya.
Di salah satu sisi, pembukaan rahasia bank tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penghindaran dan pengelakan pajak. Namun di sisi lain, otoritas jasa keuangan harus tetap melindungi kerahasiaan data nasabah yang merupakan bagian dari hak nasabah harus tetap dilindungi. Upaya OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perbankan pasca dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 pada prinsipnya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait sampai batas mana OJK melindungi rahasia bank, bahwa OJK memberikan perlindungan terhadap rahasia bank sampai batas yang ditentukan oleh undang-undang. Karena dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan undang-undang. Yang ketiga yaitu hak tolak bank untuk membuka rahasia bank. Bank berhak menolak untuk membuka rahasia bank berdasarkan hubungan kontraktual antara bank dengan nasabahnya. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat bagi pihak ketiga. Dalam hal ini termasuk negara sebagai pihak ketiga. Ketentuan ini berarti bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja. Perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengingat bagi pihak ketiga, yaitu pihak yang berada di luar para pihak yang membuat perjanjian. Mengingat negara juga merupakan pihak yang berada di luar para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu tidak mengikat bagi negara. Sebaliknya, negara juga tidak bisa ikut campur terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Review jurnal yang kedua yaitu dengan judul artikel Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia. Penulis Henry Jayadi dan Profesor Dr. Huala Adolf, SH LLM. Nama jurnal Jurnal Komunikasi Hukum, volume 4 nomor 2 Agustus 2018. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu merupakan penelitian yang berfokus bahan hukum sebagai data utama yang meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, peraturan Bank Indonesia, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian jurnal hukum, dan pendapat hukum. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana fungsi lembaga penjamin simpanan dalam hukum perbankan. Kedua, bagaimana bentuk hubungan hukum antara lembaga penjamin simpanan dengan bank. Dan yang ketiga, bagaimana peran dan langkah yang diambil lembaga penjamin simpanan dalam dunia perbankan di Indonesia dalam hal bank tidak sanggup bayar. Hasil penelitian pertama, fungsi lembaga penjamin simpanan dalam hukum perbankan. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. LPS memiliki fungsi yang amat penting, yakni sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang LPS, yakni pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, serta melaksanakan penjaminan simpanan. Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugas penjamin simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah yang dicabut dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut. Kriteria simpanan layak bayar oleh LPS adalah yang pertama, yaitu tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.
Ketiga kriteria layak bayar tersebut dikenal dengan 3T. Namun untuk tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Tidak berlaku untuk bank syariah. Tugas lembaga penjamin simpanan menurut pasal 5 Undang-Undang LPS. Pertama yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kedua, melaksanakan penjaminan. Ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. LPS dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu, lembaga penjamin simpanan juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda finansial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah, keberadaan lembaga penjamin simpanan sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekaligus kondisi keuangan bank menurun. Dengan adanya lembaga penjamin simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dan dengan kata lain, lembaga penjamin simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat. Dengan adanya lembaga penjamin simpanan menunjukkan terdapat jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi. Yang kedua, bentuk hubungan hukum antara lembaga penjamin simpanan dengan bank. Hubungan hukum yang terbentuk antara LPS dengan bank telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diatur dalam pasal 37B ayat 1 yang berbunyi, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Dan ayat 2 berbunyi untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk lembaga penjamin simpanan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan diatur pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Hubungan hukum antara lembaga penjamin simpanan dengan bank dapat diasumsikan sebagai hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung, sebagaimana diatur dalam pasal 246 KUHD di mana bank sebagai lembaga tertanggung dan LPS sebagai penanggung. Hal ini disebabkan adanya kewajiban bank untuk membayar premi kepada LPS menurut pasal 9 huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, peran dan langkah yang diambil lembaga penjamin simpanan dalam dunia perbankan di Indonesia dalam hal bank tidak sanggup bayar. Bila terjadi bank gagal, masyarakat perlu mengetahui bahwa resolusi atau penanganan sebuah bank gagal bisa dimasukkan dalam dua kategori dasar, yaitu pertama, penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada lembaga penjamin simpanan. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal tersebut.
Selanjutnya, keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya terendah antara melakukan penyelamatan dan tidak melakukan penyelamatan. Kedua, penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikut sertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dapat dilakukan bila pemegang saham bank gagal telah menyetor sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan. Kemudian pemegang saham dan pengurus bank melepaskan hak dan kepengurusan kepada lembaga penjamin simpanan, dan apabila LPS tidak berhasil melakukan penanganan, maka pengurus bank dan pemegang saham tidak dapat menuntut. Sekian review jurnal dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.